Menjadi rumah sakit paripurna, bermutu dan terjangkau di Indonesia, dengan berpegang teguh pada cinta kasih universal adalah visi yang menggerakkan seluruh layanan medis Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Berada di wilayah strategis Cengkareng, Jakarta Barat, kami terus meningkatkan layanan bermutu, modern, sekaligus humanis. Teknologi dan profesionalitas tenaga medis terus kami kembangkan. Pendidikan dan pelatihan, peralatan canggih menjadi urat nadi pelayanan. Dengan elektronik medical record yang terintegrasi dengan Hospital Information System, kami memastikan data medis pasien aman, mudah diakses secara real-time, sehingga dokter dan para medis bisa memutuskan tindakan medis secara cepat dan efisien. Pengelolaan data dengan Laboratory Information System membuat data pemeriksaan laboratorium bisa dikelola secara cepat dan akurat, serta bisa diakses secara real-time pada jaringan rumah sakit. Salah satu keunggulannya dapat melakukan pemeriksaan RT-PCR gen expert SARS-CoV-2. Dua kemudahan mengakses layanan kami hadirkan. Anda bisa mendaftar langsung melalui anjungan daftar mandiri atau ADM, praktis dan bebas antri. Melalui aplikasi RS Cinta Kasih Seci Mobile, Anda bisa mendaftar dari mana saja, melihat jadwal praktik dokter, dan membuat janji untuk pelayanan medis. Kami juga meyakini aspek kemanusiaan adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Karena itu, perhatian, empati dari seluruh insan Rumah Sakit Cinta Kasih Seci dan para relawan adalah bagian tidak terpisahkan dari layanan medis kami. Gimana kabarnya hari ini? Udah baikan kok. Udah baikan ya? Oke ya, dari hasil pemeriksaan kemarin, hasilnya bagus ya Bu ya? Dengan akreditasi paripurna dan layanan berbasis kemanusiaan, Rumah Sakit Cinta Kasih Seci siap menjaga kesehatan, menyelamatkan kehidupan, dan mewariskan cinta kasih untuk keluarga Indonesia. Parents, saat ini telah bergabung bersama dengan kita Dr. Amelia, spesialis anak, yang akan menjadi narasumber dalam talk show saat ini. Dok, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dokter ya kepada parents yang telah hadir ya dok ya. Nah, Dr. Amelia ini adalah salah satu dokter spesialis anak yang bergabung di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Beliau mengenyam pendidikan kedokteran umum di Fakultas Kedokteran Umum Unika Atmajaya dan melanjutkan pendidikan spesialisnya di Residensi Training Program Davao Doctors Hospital, Davao City, Filipina. Baik dok. Nah, saat ini ya dok ya, kan banyak banget ya dok sedang beredar ya dok ya soal penyakit hepatitis akut ini ya dok ya di mana-mana, baik di berita, di Instagram dan sosial media lainnya. Dan bahkan berita-berita yang beredar itu memang terkesan itu sangat menakutkan ya dok ya, sehingga memang saat ini mungkin membuat banyak orang tua menjadi khawatir ya dok akan kondisi saat ini. Apalagi kan anak-anak sekolah ini udah mulai pertemuan tatap muka ya dok ya, bahkan mungkin 100% nih anak-anaknya udah mulai sekolah gitu ya dok. Nah makanya pada saat ini Dokter Amel akan membantu kita ya orang tua untuk memberikan penjelasan ya dok ya mengenai apa sih hepatitis akut ini dan hal apa saja harus kita perhatikan, betul ya dok ya? Iya. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, saya akan meminta Dokter Amel untuk memulai penjelasan ya dok ya.
Nah, bagi parents yang mau menyampaikan pertanyaannya, nanti boleh langsung diketik di kolom chat ya. Nanti di saat sesi pertanyaan nanti kita akan membantu ya untuk menyampaikan pertanyaan ini kepada Dokter Amel untuk dijawab. Baik Dokter Amel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Feli. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa parents yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya. Saya harap semua sehat ya. Tetap semangat untuk mengikuti bincang-bincang pada hari ini. Baik, kita mulai. Sebenarnya wacana hepatitis akut ini mulai terdengar dan mulai istilahnya jadi isu ya. Sejak tanggal 23 April 2022 kita tahu WHO mengumumkan ada kasus-kasus hepatitis akut ya di seluruh dunia. Ini lewat interim WHO, ini yang ditampilkan di slide. Nah, sebenarnya apa sih hepatitis akut ini ya? Kita mulai dari asal katanya. Hepatitis itu berasal dari kata hepar dan itis. Hepar itu artinya liver atau hati ya, sedangkan itis itu peradangan. Jadi hepatitis itu artinya peradangan hati atau liver. Lalu gejalanya ini akut dan berat ya. Jadi akut itu artinya gejalanya cepat dalam hitungan hari. Terus berat karena apa? SGOT, SGPT-nya yang ditemukan pada pasien-pasien ini tinggi, biasanya sampai di atas 500. Normalnya itu SGOT, SGPT sekitar 30-an ya. Sehingga ini berat. Kenapa? Apa sih dok sebenarnya SGOT, SGPT? Biasanya parents tanya begitu. Jadi SGOT, SGPT adalah enzim yang keluar pada saat sel-sel hati ini rusak. Jadi kalau enzimnya ini tinggi sekali berarti sel-sel hati yang rusak ini banyak. Ya, bahkan saking beratnya ini gejalanya, katanya di beberapa negara yang sudah melaporkan ini ada pasien-pasien yang meninggal dan bahkan harus dilakukan transplantasi hati. Ya, sekarang terus kita lihat lagi nih. Hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, ini saya pinjam slide dari Kemenkes ya. Jadi sebenarnya hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya itu disebabkan oleh virus-virus yang tidak pada umumnya. Ini bisa dilihat nih, tidak disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, E. Jadi makanya kenapa WHO membuat interim ini ya. Terus mari kita lihat mulai ceritanya ini gimana ya. Jadi penyebabnya ini virusnya nih apa aja sih dok? Jadi dari sekitar 84 orang yang awalnya dilaporkan di Inggris, itu ini kita kumpulkan jenis-jenis virus yang ditemukan pada pasien-pasien ini tuh apa aja. Nah, yang pertama ternyata itu yang paling sering ditemukan itu adenovirus. Kalau dilihat di diagram ini, yang hijau itu artinya positif, sedangkan yang biru itu negatif. Sedangkan diagram orange itu artinya tidak diketahui atau tidak diperiksa. Jadi karena ini kasusnya berat, juga nggak semuanya bisa diperiksa. Next slide. Nah, ini kita lihat nih, yang pertama nih, bar yang pertama itu menunjukkan jumlah pasien yang diperiksakan adenovirus. Sekitar 60-an dia tuh positif adenovirus. Terus yang kedua adalah SARS-CoV yang kita tahu tuh sekarang COVID-19 ya. Ternyata beberapa orang juga positif tuh, yang banyak juga. Ya. Nah, selanjutnya yang lain kurang begitu bermakna. Terus kita mulai nih, kita pengen tahu nih gimana sejarah penyakit ini. Jadi mulainya tanggal 5 Mei itu di Inggris, dia melaporkan itu tadi kasus-kasus 84 pasien terkena hepatitis akut dan berat pada saat yang hampir bersamaan. Ya. Terus pada tanggal 8 April 2022, 3 negara melaporkan kasus yang sama juga.
Jadi makanya kenapa ini jadi istilahnya WHO yang tadi mengeluarkan interim. Lalu selanjutnya WHO menetapkan kejadian ini sebagai kejadian luar biasa. Lalu tanggal 21 April ada 170 kasus dalam 12 negara. Jadi dalam waktu yang dekat langsung ya. Terus tanggal 23 kita tahu yang tadi saya bahas, WHO mengeluarkan interim tanggal 16 sampai 30 Mei 2022 dilaporkan ada 3 kasus pasien di Indonesia yang meninggal dunia. Ya, pertamanya dia didiagnosis hepatitis akut dan meninggal dunia ya. Nah, selanjutnya ini anak-anak usia berapa sih yang terkena ini hepatitis akut? Jadi anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun ya. Jadi 16 tahun di sini tuh maksudnya sebelum ulang tahun 17 tahun. Jadi 16 tahun 6 bulan juga masih termasuk 16 tahun ya. Yang tercatat di Inggris itu laporannya usia termuda 10 bulan ini. Nah, terus sekarang kita bahas nih gejala-gejalanya. Gejalanya itu dibagi gejala awal dan gejala lanjutan. Gejala awalnya itu ada mual, muntah, terus demam ringan. Slide-nya bisa minta tolong. Nah, ini yang kita bisa lihat ya. Jadi gejala awalnya mual, muntah, diare yang berat ya, dan demam ringan. Lalu gejala lanjutannya adalah buang air besarnya dia dempul, jadi berwarna putih kan biasanya kita tahu normalnya coklat-coklat ya, dan kencingnya seperti teh. Terus ada warna kekuningan di kulitnya dan di mata pasien, lalu ada gejala-gejala perdarahan seperti mimisan, bintik perdarahan di kulit, jadi pasiennya kayak gampang perdarahan. Terus selanjutnya ini yang paling sering juga dilaporkan pasien-pasien di Indonesia yaitu kejang dan penurunan kesadaran. Ya, selanjutnya adalah bagaimana sih dok menjauhkan atau mencegah ya anak-anak kita dari terkena hepatitis akut ini. Jadi yang pertama seperti yang kita tahu penyebab utamanya itu adalah virus adenovirus. Nah, yang kita tahu juga adenovirus ini penyebarannya lewat saluran cerna. Jadi cara pencegahannya ini adalah mencegah infeksi lewat saluran cerna. Slide-nya. Baik, nah ini nih cara pencegahan infeksi lewat saluran cerna, yaitu yang kita udah tahu, cuci tangan, jangan lupa. Lalu makanan yang bersih tentu saja dan sehat, jangan bertukar-tukar alat makan karena ini juga jadi sumber penularan ya. Terus selanjutnya tidak menggunakan peralatan makan tadi udah, lalu hindari kontak dengan orang sakit, lalu terakhir menjaga kebersihan di rumah dan lingkungan sekitar ya. Lalu selanjutnya seperti yang kita tahu nih mungkin parents udah ingat sekali nih. Karena pencegahannya ini karena kita tahu tadi yang kedua terbanyak itu kemungkinan adalah penyebabnya COVID-19 ya. Jadi kita semua udah tahu ya harus pakai masker, menjauhi kerumunan, harus jaga jarak ya, mengurangi mobilitas. Baik, ini kenapa tadi WHO mengeluarkan interim dan kenapa Kemenkes juga menanggapi dengan mengeluarkan himbauan-himbauan. Bukan supaya parents jadi panik, jadi cemas, tapi supaya kita jadi waspada. Jadi pesannya adalah kalau anak-anak kita mengalami gejala-gejala awal, yang tadi ada demam, mual, muntah, diare, segera mencari konsultasi ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Tapi kalau sudah keluar gejala lanjutan seperti penurunan kesadaran, kejang, disarankan untuk mencari
advice medis ke rumah sakit yang agak besar yang memiliki fasilitas ICU anak. Ya, jadi saya ingatkan sekali lagi, ini bukan dibuat untuk supaya jadi cemas atau panik, tapi untuk kewaspadaan. Ya, baik itu dok dari saya dok. Oke, terima kasih Dokter Amel untuk materi yang disampaikan ya. Mudah-mudahan parents yang telah mendengarkannya dapat memahami ya setiap penjelasan yang telah disampaikan oleh Dokter Amel. Nah, parents saat ini saya akan mengajak parents untuk bermain kuis terlebih dahulu ya. Kita akan bermain kuis singkat ya. Nah, saya sebentar kita akan lihat slide-nya dulu. Nah, saya minta untuk parents menyiapkan gadget yang saat ini sedang tidak digunakan ya. Karena kita akan men-scan barcode nih ya untuk join quiz ini. Nah, nantinya ya kita akan melakukan sedikit survei ya mengenai seberapa tahu dan seberapa paham sih dari parents mengenai hepatitis akut ini. Oh, nah, sambil menunggu slide-nya ya, kita akan sama-sama nanti nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi dari pertanyaan ini ya mengenai hepatitis akut ini sendiri ya gitu, karena memang penyakit hepatitis akut ini kan masih baru sekali ya muncul ya, lalu masih banyak pertanyaan pasti dari para orang tua, betul ya Dokter Amel ya gitu, masih banyak orang tua yang bingung ya, terus mungkin ya jadi cemas ya Dok ya gitu, apalagi banyak berita-berita yang bersiuran ya di sosial media gitu ya Dok ya gitu. Bahkan juga kadang mungkin berita yang yang menakutkan itu sih yang jadi orang tua jadi khawatir ya Dok ya. Iya betul. Gitu. Apalagi banyak kita mau lihat nih ya Dok dari kuis ini kan mitos-mitos dan fakta-fakta mengenai dari hepatitis akut ini ya. Gitu. Apakah slide-nya sudah bisa? Nah, oke. Baik, untuk orang tua yang telah hadir ataupun peserta lain juga bisa. Kita akan scan. Sebentar, ada. Oke, nah ini dia barcode-nya. Boleh di-scan melalui gadget yang tadi saya sudah bilang yang disiapkan ya. Saya akan tunggu kurang lebih 1 menit untuk nanti kita join nih sama-sama ya. Kita mau supaya peserta yang hadir juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jadi nggak cuma kita hanya mendengarkan pemaparan, ya, tapi kita akan bermain kuis. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Gak apa-apa untuk HP-nya yang belum bisa untuk join, nanti kita coba nanti sambil kuisnya jalan, boleh nanti sambil ditebak-tebak sendiri ya. Itu, ini sudah ada yang join 1 orang. Oke, sudah ada 2 orang. Ya, wah sudah ada 3, sudah ada 4 yang join ya. Iya. Nah, yuk kita tunggu sebentar lagi. Sambil menunggu yang lain ini Dok, sebenarnya ya saya beberapa hari ini ya, sejak ini diumumkan oleh Kemenkes, beberapa orang tua nih mulai khawatir nih ya. Jadi mulai tanya-tanya ini hepatitis akut nih bagaimana, apakah akan jadi seperti pandemi lagi gitu kan ya. Kita takut memang kan kembali ya. Iya, sementara kan kita lihat COVID sudah turun ya. Ini angka positifnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari trennya ya Dok ya, itu hepatitis akut sebenarnya mungkin tidak terlalu secepat COVID ya. Dan Dok, kita betul. harap dia
tidak menjadi pandemi seperti COVID. Oke. Cuman memang ya seperti tadi dijelaskan, hampir karena penyebabnya juga kita masih diselidiki ya dok ya. Jadi ini masih jadi apa ya, kita masih menunggu ya hasil penyelidikan lebih lanjut. Berarti memang kita masih harus menunggu berita-berita yang lebih akurat lagi ya dok ya, gitu. Tapi semoga beritanya berita yang baik ya dok ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya ntar orang tua ada yang bingung ya, atau misalnya pas ngerasa kok anak saya ada gejala-gejala seperti ini, jangan nyarinya di Google ya dok, Iya. gitu. Langsung datang ke rumah sakit, ketemunya sama dokter spesialis anak. Ya, Gitu atau ke ya, Dok. tenaga medis. Kalaupun mau mencari di internet, kita harus dari sumber-sumber yang terpercaya seperti Betul. tadi Kemenkes, dari Menkes, ya, Kemenkes Dok. begitu ya dok ya, dari IDAI. Dan saya yakin ya ini Kemenkes gercep ya. Iya betul. Kalau ada berita baru segera diposting. Iya betul sih, betul dok. Dari Iya. COVID yang kemarin juga Kemenkes sih selalu update terus ya dok dengan berita-berita yang ada ya, gitu. Jadi supaya nggak jadi salah ya. Iya betul. Informasi daripada kita lihat yang sumber tidak dipercaya terus jadi panik orang Iya. tua ya. Terus nanti keluar dia dok di grup-grup di WA Tuh. berita-berita yang sebenarnya mungkin itu nggak benar ya dok ya. Ya. Ntar dengan pengobatan ini bisa mengobati atau dengan gejala-gejala ini nanti akhirnya seperti ini gitu ya dok. Yang bisa terjadi kan seperti itu ya dok ya. Gitu. Oke, kita bisa mulai saja ya dok ya kuisnya ya dok. Sepertinya sudah mulai ada nih, udah mulai banyak yang join ya. Sudah ada 9 orang. Oke, kita akan mulai saja. Kita akan mulai parents yang sudah join di kuis ini, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Nanti setiap kuis ini akan ada waktunya, jadi cepet-cepetan ya jawabnya. Oke, pertanyaan pertama. Demam, mual, dan muntah merupakan gejala hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, menurut parents yang join, ini apakah mitos, fakta, atau tidak diketahui? Yuk, boleh dijawab. Mitos, fakta, atau tidak diketahui? Oke, waktunya sudah habis. Ya, semua yang join ternyata jawabnya semuanya adalah fakta nih dok. Gitu. Kita lihat ya, jawaban yang betul adalah baik. Iya, jawaban yang betul memang adalah fakta. Ini bagaimana nih dok? Iya, ini kayaknya semuanya sudah mendengarkan ya dari tadi, sudah smart parents ini. Jadi memang gejala awalnya adalah demam, mual, dan muntah. Sebenarnya mirip-mirip dengan penyakit yang lain ya. Makanya disarankan kalau anak-anak ada mengalami ini, segera pergi mencari bantuan tenaga kesehatan ya. Ya dok. Makanya ini jadi istilahnya jadi kewaspadaan dini itu tadi. Iya. Karena gejalanya mirip-mirip dengan penyakit yang lain. Jangan nunggu sampai berat dulu ya dok, baru dibawa ke rumah sakit ya dok. Betul. Mungkin itu yang malah akhirnya jadi kondisi anaknya malah kritis atau parah ya dok ya. Betul. Jadi ingat ya parents, kalau udah ada gejala awal langsung bawa saja ke rumah sakit, nggak perlu menunggu sampai gejalanya memberat. Ya. Oke, berarti kita bisa lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya disebabkan oleh vaksin COVID-19. Apakah ini mitos, fakta, atau tidak diketahui? Vaktunya tinggal 8 detik lagi untuk menjawab. Ini kayaknya yang heboh sekali nih iya, dok ya. Ini berita yang lagi banyak nih dok. Heboh sekali nih, hepatitis vaksin beredar nih dok. Menyebabkan hepatitis akut nih. Oke dok, ternyata dari survei yang dilakukan 56%-nya menjawab mitos nih dok. Baik. Kita lihat ya, jawaban yang betul adalah, dan ternyata memang ini adalah mitos ya. Wah, boleh dokter kayaknya untuk dijelaskan dok? Parents-nya juga udah udah mengetahui ini. Iya. Sepertinya begitu Jadi, dok. Menurut sumber yang kita ambil yaitu dari Kemenkes, dan kita lihat dari belajar kasus-kasus di Inggris ya. Dari pasien-pasien ini yang ternyata yang kena ini usianya 5 tahun, di bawah 5 tahun. Ya, padahal kita tahu vaksin COVID-19 itu kan dikasihnya pasien 6 sampai 11 tahun ya. Iya, betul dok. Jadi nggak terbukti. Jadi ini anak-anak justru nggak divaksin, malah dia yang kena hepatitis akut.
Jadi di situ makanya kenapa hipotesis yang vaksin menyebabkan hepatitis akut ini jadi gugur. Oke. Ya. Jadi ini dari Kemenkes nih udah dijelaskan tidak ada bukti ya. Nah, makanya itu tadi saya bilang parents kalau misalnya mengalami keraguan mungkin mau cari literatur atau info, kita cari info yang terpercaya. Ya. Ya. Itu. Oke, berarti terjawab nih ya parents ya bahwa efek samping dari vaksin COVID sampai saat ini belum terbukti ya yang menyebabkan hepatitis akut ini. Gitu. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan yang ketiga adalah kuning pada bayi disebabkan oleh hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Apakah ini mitos, fakta, atau tidak tahu? Ya, jadi kuning pada bayi, apakah memang disebabkan oleh hepatitis akut atau bukan? Nah, ini kan banyak nih dok nih. Kuning pada bayi Iya, ya. betul. Nah, orang tua jadi bingung tuh. Iya, apalagi bayi-bayi baru lahir ini kan dok biasanya yang mengalami ini kan ya dok ya. Nah, ternyata kita lihat nih, ya banyak yang menjawabnya tidak tahu nih dok, gitu. Berarti ini kita harus coba bisa jelaskan ya dok ya kepada orang tua ya dok ya. Next, nah ternyata jawabannya itu ini adalah mitos ya parents ya. Jadi kuning pada bayi ini bukan karena oleh hepatitis akut. Kenapa nih kok dok bukan ya dok ya? Baik, jadi kuning pada bayi atau yang kita sebut Icterus neonatorum itu adalah proses fisiologis, artinya proses yang biasa. Jadi proses yang seiring dengan perkembangan bayi baru lahir ya. Ya. Jadi setelah bayi itu usianya mulai dari 2 hari, lalu mencapai puncaknya 5 hari, ini bayi-bayi ini pada umumnya memang kuning. Ini karena proses pemecahan sel darah merah yang banyak, karena dia kan sebelumnya dapat dari plasenta tuh ibunya. Iya, betul, dok. Nah, terus sekarang dia di luar, harus pakai dia sendiri ya. Nah, itu makanya jadi Icterus neonatorum. Tapi ini bukan disebabkan oleh hepatitis akut yang tadi kita jelaskan. Ya. Nah, berarti parents sudah terjawab nih ya parents ya bahwa memang ini bukan karena dari hepatitis akut. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang baru punya bayi baru lahir, ya kalau nanti baru usia misalnya 5 atau 6 hari ya, atau misalnya baru usia 4 hari kuning, itu jangan panik ya. Bawa aja ke puskesmas dulu atau ke dokter spesialis anak buat nanti dicek dulu nih bilirubinnya, karena yang biasanya terjadi ya tadi ini adalah Icterus neonatorum yang memang biasa terjadi pada bayi-bayi baru lahir ya dok ya. Gitu. Jadi jangan langsung kepikirannya ke aduh anak saya kena hepatitis akut. Betul, gitu. beda itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah nutrisi yang baik, lengkap, dan bersih dapat menghindarkan hepatitis pada umumnya. Apakah ini mitos, fakta, atau tidak tahu? Boleh dijawab. Ini juga ada beberapa yang jawabnya lewat dari kolom chat juga ya. Ya, fakta. Ada yang jawab fakta. Nah, ternyata 100% juga yang menjawabnya fakta ya dok ya. Nah, kita lihat jawabannya itu adalah ya memang ini adalah fakta ya. Berarti memang nutrisi ini sangat ini ya dok berpengaruh ya dok ya. Iya. Jadi ini kan kita lihat tadi yang kayaknya udah mendengarkan semua nih dok. Tadi yang saluran cerna ya, pencegahan infeksi saluran cerna itu pastikan makanannya harus bersih, matang dan sehat ya, terutama itu makanan yang seimbang. Jadi ini yang kadang-kadang parents lupa nih, makanan tuh harus seimbang. Itu penting ya. Dulu waktu kita masih kecil, mungkin zaman-zaman kita masih kecil dengar 4 sehat 5 sempurna tuh dok. Betul, dok. Nah sekarang itu 4 sehat 5 sempurna sebenarnya direvisi. Mungkin jarang nih juga parents dengar nih. Ada revisi yang baru yang isi piringku. Nah ini nih isi piringku juga kita bisa lihat di website Kemenkes, dan ini juga dari Kemenkes saya pinjam. Jadi ini adalah makanan yang seimbang untuk anak-anak kita. Ada porsi lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan sayuran. Lalu jangan lupa
anak-anak nih harus olahraga, aktivitas. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini nih, ada beda porsi anak yang untuk 6 sampai 23 bulan, itu anak-anak yang mulai MPASI tuh. Nanti sama yang anak-anak udah sedikit lebih besar. Jadi kalau anak-anak 6 sampai 23 bulan tuh kita lihat tuh di situ kotaknya dari piringnya kan yang ungu sama yang coklat agak hampir sama tuh, Dok. Iya, betul. Nah, itu protein sama makanan pokok hampir sama tuh. Nah, terus sayur sama buah-buahan itu kotaknya sebenarnya besar, tapi dia Lebih sedikit ya. tidak sebesar yang lain. Kadang-kadang nih kan orang tua suka salah juga tuh, Dok. Kalau udah bilang makanan sehat, dia kasihnya sayur. Iya. Ya. Padahal ternyata sayur ini 25% ya, Dok ya. Betul, ada protein ya. Jangan lupa selanjutnya. Nah, ini kalau untuk anak-anak yang lebih besar, ya itu beda. Ada makanan pokok, lauk pauk, dan sayurnya itu beda ya. Tadi komposisinya kita bisa lihat hampir sama. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, berarti memang ini ya, Dok, kalau untuk makanan ini memang orang tua nih harus tahu ya sudah di usia berapa ya anak-anaknya ya, Dok ya. Maksudnya jadi biar nggak salah nih, Dok, untuk makanannya ya gitu. Karena ternyata makanan yang bergizi yang seimbang itu di setiap anak beda ya gitu. Kalau anaknya kecukupan gizinya kurang ya bisa juga nanti malah menyebabkan ke penyakit yang lain. Betul. Gitu. Nah, berarti untuk parents boleh nih nanti kalau memang mau tahu soal gizi bisa konsultasi ke dokter spesialis atau mungkin nanti bisa konsultasi ke dokter gizi. Betul ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah vaksin hepatitis A dan B dapat mencegah hepatitis pada umumnya. Ya, saya ulangin lagi, vaksin hepatitis A dan B dapat mencegah hepatitis pada umumnya. Apakah ini mitos, fakta, atau tidak tahu? Nah, ini memang vaksin kan udah mulai tuh, Dok. Dari bayi, anak-anak udah divaksin semua ya, Dok ya. Udah masuk vaksin wajib kan ini ya, Dok ya, hepatitis betul. B ini ya, Dok. Nah, ternyata hampir berapa itu ya? Ya, paling banyak itu memang menjawabnya fakta ya, hampir 60% gitu. Nah, kita lihat jawabannya memang adalah ini fakta ya, Dok. Memang vaksin ini memang ternyata baik sekali ya, Dok, manfaatnya ya, Dok ya. Gitu. Jadi ini memang untuk hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, seperti kita tahu kan belum diketahui nih penyebabnya. Jadi memang belum ada vaksinnya. Tapi vaksin hepatitis A dan B ini sudah terbukti sangat baik ya untuk mengatasi angka kejadian atau angka kesakitan hepatitis A dan hepatitis B. Ini saya pinjam dari data di Amerika ya, data CDC. Ini dia kelihatan tuh yang di tengah-tengah yang ada garisnya pada tahun 1995 itu sejak vaksin hepatitis A diberikan untuk anak-anak di Amerika, kita lihat angka kejadian kesakitannya hepatitis A tuh langsung turun dia, Dok. Bahkan hampir mau flat tuh. Ya, di slide-nya. Oke, nah terus gimana, Dok, yang hepatitis B? Hepatitis B juga sama. Jadi kita lihat tuh awalnya dia tinggi, begitu dia sampai tahun 96 yang itu tadi saya bilang di mana angka vaksinnya digencarkan sama mereka. Nah, itu angka kesakitannya ini langsung menurun. Bahkan sempat flat. Jadi ini berguna sekali. Jangan sampai kita takut ada sakit yang baru nih, hepatitis akut, terus dianggap oh itu kan nggak bisa gitu ya. Terus anak kita nggak mau divaksin. Vaksin yang udah ada, terus ini jadi naik lagi nanti angka kesakitannya. Kan tentu nggak begitu ya, Dok ya. Betul, Dok. Itu berarti memang vaksin hepatitis atau B ini memang harus dilakukan ya, Dok ya gitu. Apalagi buat orang parents yang masih punya anak yang memang harus masih melakukan imunisasi wajib ya harus dilakukan ya, Dok ya gitu. Jangan sampai nanti anaknya udah sakit dulu baru nanti kita cari imunisasi atau baru cari vaksin untuk anaknya. Gitu ya, Dok ya. Lebih baik mencegah terlebih dahulu ya, Dok, dengan karena imunisasi ini kan sebenarnya kan benteng juga ya, Dok, untuk pertahanan tubuh kita juga ya, Dok. Oke,
kita lihat pertanyaan yang selanjutnya. Ya, ini pertanyaannya adalah kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya sudah ada di Indonesia. Apakah ini mitos, fakta, atau tidak tahu? Harusnya kalau tadi ikut ini sih pasti udah tahu nih ya dok jawabannya ya dok. Kalau dari awal sudah mengikuti ya. Gitu. Kita lihat paling banyak menjawab adalah ya ternyata 100% menjawabnya fakta. Ya dan jawabannya memang adalah fakta ya bahwa memang sudah beberapa ditemukan ya dok ya. Baik. Nah, ini saya pinjam lagi nih gambaran demografi dari Kemenkes. Jadi sebenarnya untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini statusnya cuma ada 2 dok. Kayak dulu COVID ya, suspek sama probable. Dulu kan begitu ya. Iya. Nah, masalahnya ini kan kita belum tahu penyebabnya ya. Jadi cuma 2 tuh, suspek sama probable. Nah, suspek itu artinya apa? Pasien-pasien yang mengalami gejala-gejala tadi yang di awal, yang ada demam, mual, muntah, terus pasiennya jadi kuning, ada gejala-gejala di liver, gangguan liver ya, seperti gangguan perdarahan, apa yang lain. Nah, terus kalau yang probable tuh gimana? Kan kita tahu tuh gejala-gejala tadi itu sama dan dengan hepatitis pada umumnya. Iya betul dok. Tapi yang perlu diingat yang hepatitis akut ini tidak disebabkan oleh infeksi virus pada umumnya. Nah yang probable itu dia udah diperiksa. Ternyata dia tidak terkena infeksi yang tadi hepatitis A, B, C, D, E. Oh, ya, makanya jadinya dibilangnya hepatitis akut probable itu ya dok. Begitu dok. Nah, terus di Indonesia gimana sekarang? Memang betul, pertamanya tuh 17 Mei tuh. Kita lihat yang di sebelah kiri kan 27 kasus itu dok. Nah 27 kasus terus dia turun. Kenapa? Karena tereksklusi dok. Tidak terbukti. Itu tadi saya bilang. Nah terus yang 14 kasus ini yang sementara kan suspek. Nah terus selanjutnya diperiksa lagi, ternyata ada 3 pasien yang meninggal dunia. Kalau sekarang yang masuk ke kriteria probable itu sebenarnya cuma 1 dok. Cuman itu masih yang lain itu suspek, masih dalam penyelidikan. Jadi berarti ya masih belum ada berita yang dirilis lagi ya dok ya tentang kelanjutannya bagaimana ya dok. Berarti kita juga masih menunggu nih ya dok informasi lagi dari Kemenkes nih mengenai update-nya ya dok ya. Iya. Baik. Nah kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini adalah ada pasien dewasa yang terkena hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Apakah ini mitos, fakta, atau tidak tahu? Nah ini juga nih dok, jadi isu lagi nih, pasien dewasa ada nggak nih yang kena hepatitis akut ya? Karena kan mungkin juga takut kayak dulu COVID ya dok ya. Kita bilang tidak menyebar, tahu jadi pandemi. Dulu kan juga waktu COVID kan katanya anak-anak nggak ada yang kena ya dok ya. Ternyata lama-lama terbukti juga bahwa anak-anak juga bisa terinfeksi juga ya dok. Gitu. Nah, 80%-nya memang menjawab mitos ya untuk pasien dewasa ini. Kita lihat apakah jawabannya, ya memang jawabannya ini mitos ya gitu. Karena memang masih belum ini ya dok terbukti ya ada pasien dewasa yang terkena hepatitis akut. Itu bagaimana nih dok untuk penjelasannya nih dok? Jadi ini untuk pasien dewasa sebenarnya kan kalau untuk kita melihat kriteria pasien dewasa yang terkena, artinya satu kita lihat gejalanya sama, terus penyebabnya sama, terus tentu aja harus pasien yang terkontak sama pasien anak kecil yang terkena penyakit ini, betul kan dok? Nah sementara yang ada laporan pasien dewasa yang terkena hepatitis akut itu kalau nggak salah di Inggris, saya juga agak lupa tuh dok kemarin beritanya, pokoknya bukan di Indonesia, itu 2 pasien. Cuman kenapa saya bilang ini masih mitos? Karena waktu diselidiki dia tidak terkontak dengan anak-anak yang terkena hepatitis akut, jadi belum terbukti. Makanya masih mitos nih ya dok ya? Iya, kita masih jalurnya ke mitos. Berarti mungkin kan penyebabnya beda. Iya. Karena belum ada berita yang
pasti ya dok. Iya. Gitu. Kembali lagi belum ada informasi yang pasti nih gitu ya, bahwa emang ini orang dewasa ini terkonfirmnya hepatitis akut ya. Mungkin yang masih dalam pemeriksaan untuk yang lain ya dok ya, Iya, untuk betul. menegakkan diagnosa bahwa memang ini hepatitis akut gitu ya dok. Oke. Selanjutnya sepertinya pertanyaannya sudah selesai ya. Wah, dan ternyata nilai yang paling tingginya didapat oleh Dokter Mulyaman Mansur ya dok ya. Selamat dokter, dan terima kasih juga kepada parents yang lain yang sudah ikutan nih join di acara quiz kita pada pagi hari ini ya. Nah, parents berarti sekarang sudah makin paham ya gitu loh mengenai hepatitis akut ini gitu, baik dari gejalanya ya, terus pencegahannya, dan apa saja sih berita-berita yang saat ini beredar di sosial media ya mengenai hepatitis akut ini ya gitu. Nah, ternyata memang masih banyak statement-statement yang masih dalam penelitian ya dok ya gitu dari hepatitis akut. Nah, parents memang pada intinya juga kita harus lebih banyak menyaring ya berita-berita mana sih yang dapat kita percaya tentang hepatitis akut ini. Nah, kembali lagi saya ingatkan kepada parents yang mau mengajukan pertanyaan, boleh mengetiknya, yang menuliskannya di kolom chat ya. Nah, nanti sebelum sesi pertanyaan ya, saya akan mengundang dulu kepada Dr. Mulyaman Mansur ya dari Kalbe Nutrisional yang akan membawakan materi mengenai nutrisi ya, nutrisi pada anak ya. Kepada Dr. Mulyaman saya berikan kesempatan untuk bisa memaparkan materinya. Ya, terima kasih Dokter Felicia. Ya, menang Sama-sama, saya dok dokter. ya. Saya ngikutin Dokter Amel, bagus banget presentasinya, kuisnya juga bagus. Akhirnya saya ikut dan ternyata nomor 1 deh ya. Senang sekali. Oke, selamat siang semua ya. Terima kasih kepada Rumah Sakit Suci juga yang telah mengundang saya untuk siang hari ini. Oke, hari ini saya akan coba melengkapi sharing kepada ayah parents dan juga ayah bunda mengenai nutrisi, khusus untuk nutrisi. Tadi sempat disinggung sedikit ya, bagaimana nutrisi ini khususnya juga berhubungan dengan daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh untuk generasi kita, generasi platinum anak-anak kita ke depan. Perkenalkan, saya Dr. Mulyaman ya. Saya sebagai healthcare communicator akan sharing kepada ayah bunda dan parents semua. Oke. Saya banyak sekali dapat pertanyaan selama saya lagi roadshow, apakah daya tahan tubuh itu akan mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, jadi sebenarnya nanti kita diskusi dengan Dr. Amel juga bahwa tumbuh kembang itu banyak sekali penyebabnya. Nah, termasuk juga daya tahan tubuh ini. Nah, daya tahan tubuh ini selalu dihubung-hubungkan ya, apalagi kondisi saat ini dengan infeksi. Nah, infeksinya apakah memang infeksi COVID atau hepatitis ini akan nanti mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, banyak penelitian yang menjelaskan bahwa infeksi yang bisa mengganggu tumbuh kembang adalah infeksi yang berulang-ulang atau infeksi kronis yang lebih dari 2 minggu. Makanya pada anak-anak COVID atau anak-anak yang hepatitis, kalau dia lebih dari 2 minggu sakitnya dan juga berat sekali kondisi hepatitisnya, tentunya akan mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, tentunya pencegahan di sini adalah sangat penting. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Dr. Amel sudah menjelaskan tadi sedikit ya, bagaimana upaya menjaga kebersihan, termasuk juga nutrisinya. Nah, nutrisinya ini yang saya akan bahas, tapi tentu saja tidak ada nutrisi yang bisa mencegah daripada khusus hepatitis ini. Yang akan saya bahas adalah hepatitis untuk membantu daya tahan tubuh dari anak-anak kita. Bagaimana anak kita itu bisa terhindar dari bermacam-macam infeksi, kemudian juga bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal nutrisi pada anak, kita juga bicara soal jadwal makan anak. Kita tahu bahwa anak usia 0 sampai dengan 3 tahun itu adalah periode investasi. Ya, jadi sering disebut dengan masa investasi ya, sering juga orang bilang tuh waktu tak bisa kembali. Ini periode yang tidak bisa kembali. Jadi memang ini adalah periode yang investasi. Ibaratnya kalau saya ketemu dengan para dokter anak tuh bilang yang menekuni nutrisi, ini periode investasi daripada orang tuanya beli rokok, ngerokok atau makanan-makanan yang katakanlah tidak sehat. Nah, dibelikanlah makanan-makanan yang sehat pada anak-anak di bawah di periode 0 sampai dengan 3 tahun ini. Ya, ada juga yang menyebut dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK ya, di 2 tahun pertama dulu disebut dengan golden period.
tentunya makanan yang utama pada anak-anak ini adalah ASI dulu. ASI adalah yang terbaik pada 6 bulan pertama. Dan memang MPASI segera diberikan. MPASI diberikan pada saat anak berusia 6 bulan. Vouchernya nggak bisa dikasih Jangan aja sampai yang telat tadi. dan jangan sampai terlalu lama. Ya, banyak sekali orang tua yang juga memberikan MPASI-nya anaknya tuh udah 8 bulan. Nah, tentunya ini juga akan mempengaruhi daripada kecukupan nutrisi pada anak tersebut. Makan pada anak harus teratur 3 kali sehari, ya, pagi, siang, malam, dan ada snackingnya. Nah, snackingnya ini nanti akan saya coba tambahkan sedikit mengenai snacking dari susu pertumbuhan. Apa itu susu pertumbuhan? Nanti saya akan bahas sedikit bagaimana susu pertumbuhan ini juga bisa membantu daya tahan tubuh. Nah, kemudian kalau diteliti lagi di dalam nutrisi itu sebenarnya mempengaruhi daya tahan tubuh itu apaan sih? Yang pertama itu adalah cukupi dulu kalori. Cukupi dulu kalori. Kenapa? Kalau seorang anak itu tidak cukupi kalorinya dengan baik, pasti dia akan lemes, dia akan lapar, tentu daya tahan tubuhnya akan berkurang. Nah, bagaimana cara mencukupi kalori? Tadi, makan 3 kali sehari, dan tadi saya sangat suka dengan slide-nya Dr. Amel itu ada isi piringku tadi. Isi piringku itu memang harus seimbang pola makan pada anak. Ya, di mana sepertiganya itu adalah sumber daripada karbohidrat, sepertiga lagi adalah sumber daripada lauk pauk atau proteinnya, ya, sisanya itu adalah sayur dan buah. Kalau sumber lemak dari mana, Dok? Biasanya lemak itu bersumber dari protein dan waktu memasak proteinnya itu sendiri atau proses memasaknya itu dari lemaknya dapatnya. Kemudian vitamin C. Nah, vitamin C ini selalu kita tahu bahwa dulunya ini yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, vitamin C ini banyak dalam sayur dan buah tentunya. Vitamin D ya, vitamin D ini sangat populer sekali saat ini ya, dan bahkan yang ada yang bilang bahwa vitamin D ini beyond vitamin atau vitamon katanya, atau vitamin hormon, saking banyaknya fungsinya sendiri, dan fungsi untuk daya tahan tubuh sangat banyak sekali. Zat besi, zinc ya, dan ada 2 hal yang ditambahkan dalam susu pertumbuhan yang nanti akan kita bahas, yang saya bahas, lactoferrin dan probiotik. Nah, ini yang nanti akan kita diskusiin. Jadi intinya bahwa tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa hanya khusus untuk daya tahan tubuh, tapi adalah kecukupan kalori dan gabungan dari bermacam-macam vitamin dan mineral yang akan membantu daya tahan tubuh anak-anak kita. Nah, sedikit mengenai nutrisi untuk otak ini juga banyak pertanyaan, Dok. Ini penting nggak sih, Dok, nutrisi untuk anak di bawah 5 tahun atau golden period itu? Ya, benar sekali ya. Kita tahu bahwa otak anak itu akan berkembang dengan baik, 90% itu sudah terjadi pada 5 tahun pertama kehidupan. Disebutkan tidak ada satu nutrisi pun sebenarnya yang untuk anak jadi pintar, tapi adalah kombinasi dari beberapa nutrisi, baik nutrisi yang makro seperti protein, lemak ya, karbohidrat juga bisa membantu daripada kecerdasan seorang anak. Kemudian ada nutrisi seperti A dan DHA, kolin, zat besi, omega 3, alfa-laktabumin. Nah, tentunya semuanya ini yang akan membantu daripada nutrisi untuk otak itu sendiri. Dan yang diingat juga bahwa anak itu tidak bisa hanya diberikan nutrisi, tapi juga dibantu dengan stimulasi atau diajarin, dan anak-anak itu harus berulang-ulang mengajarinya, persisten. Itu yang disebut dengan stimulasi. Kemudian, nah ini yang menarik adalah daya tahan tubuh ini. Saya sedikit meng-highlight tentang lactoferrin ya. Jadi lactoferrin ini ada di ASI ya, ada di ASI. Jadi beruntunglah bayi-bayi yang mendapatkan ASI. Ini adalah protein whey ya. Dan banyak penelitian yang menyebutkan bahwa lactoferrin ini sendiri itu bisa mencegah infeksi di saluran pernafasan, di saluran pencernaan. Nah, 2 penyakit infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran pencernaan ini adalah 2 hal yang sering terjadi pada anak. Kalau ditanyain infeksi apa yang paling sering, 2 ini yang paling sering. Pernapasan dan saluran pencernaan. Tadi Dr. Amel juga menjelaskan hubungan antara hepatitis misterius ini juga ada hubungan dengan infeksi saluran pernapasan, masih quote-unquote, dan infeksi saluran pencernaan yang pastinya sebagai gejala awal. Nah, kemudian nutrisi untuk tumbuh kembang ya, jadi ini mungkin trennya sudah mulai berubah ya, bahwa orang tua tuh ingin sekali anak-anaknya mempunyai tinggi badan yang ideal, bahkan tinggi daripada anak-anak seusia ya. Kalau dulu di zaman saya itu ya, Dr. Felicia ya, kalau anak yang terlalu tinggi itu malah agak sedikit kok tinggi banget ya, tapi sekarang ini malah bangga banget kalau anak dengan tinggi badan yang bagus sekali. Nah, jadi kalau kita mengaca ke negara Korea ya, negara Korea itu sebenarnya bukan termasuk negara yang punya genetik yang tinggi sebenarnya. Tetapi mereka memanipulasi nutrisi dan stimulasinya dengan pemberian protein dari daging, dari susu, sehingga
remaja Korea itu sekarang remaja tertinggi di Asia. Nah, ini juga bagaimana nutrisi itu sangat penting untuk membantu, walaupun genetik kita tidak terlalu tinggi, tapi kita ada faktor lain yang kita bantu. Nah, salah satunya nutrisinya kalsium, protein pastinya, ya, protein, fosfat, ya, dan juga lemak. Lemak juga diperlukan untuk membantu tinggi badan. Pasti pilihlah lemak yang bagus di sini. Lemak yang bagus tentu sudah dipilihkan seperti lemak yang beta palmitat. Kalau dalam susu itu ada istilahnya lemak beta palmitat. Nah, ini mengenai probiotik, ini nutrisi saluran cerna ini menarik. Menariknya bahwa di saluran pencernaan itu ternyata ada yang disebut dengan bakteri baik dan bakteri yang jahat. Nah, bakteri yang baik dan bakteri yang jahat ini yang membantu atau menentukan apakah seorang anak itu akan sehat. Nah, kalau seandainya anak itu mempunyai bakteri yang jahatnya banyak, maka anak itu akan jadi diare, anak itu akan jadi sakit, dengan cepatnya jadi sakit. Nah, bagaimana supaya bakteri baik itu banyak? Nah, ini yang ditambahkan dari luar. Nah, itu yang disebut dengan probiotik. Nah, probiotik telah memasukkan bakteri baik ke dalam saluran pencernaan anak. Kemudian ada lagi istilah prebiotik. Prebiotik itu adalah makanan sebenarnya buat bakteri yang baik tersebut, karena dia akan tumbuh dengan baik. Ada suatu teori yang menyebutkan bahwa bakteri jahat atau bakteri ataupun virus yang masuk bersama makan dan minuman itu, kalau dia sampai di saluran cerna, bisa nempel di dinding saluran pencernaan itu tergantung daripada bakteri baiknya. Kalau bakteri baiknya banyak, dia akan dikibas-kibas, nggak boleh nempel, nggak boleh sakit. Nah, jadi bisa melakukan pencegahan infeksi bakteri dan infeksi virus ini dengan memperbaiki mikroflora atau bakteri baik di saluran cerna dengan penambahan probiotik. Kalau soal probiotik ini ya dulu mungkin dianggap sebagai pengobatan. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi, dengan dosis yang sesuai dimasukin ke dalam susu sekarang. Ya, seperti dalam susu Morinaga itu dimasukin probiotiknya, ya, sehingga tidak perlu lagi beli yang saset sebagai untuk pencegahan. Nah, ini tadi cuma menyambungkan dengan tema hari ini, apa sih sebenarnya linknya atau benang merahnya antara nutrisi dengan saluran pencernaan ini. Memang gejala awal, tadi Dr. Amel sudah jelaskan, gejala awal daripada hepatitis yang misterius ini adalah di saluran pencernaan. Tapi memang kadang disadari oleh orang tua, seperti diare, mual muntah, nyeri perut. Hampir semuanya mengalami ini. Tapi orang tua datang berobat, biasanya anaknya telah kuning. Ya, kuning, lesu, demam, demamnya udah tinggi, dan adanya penurunan kesadaran. Ya, dan pas dicek, yang pemastiannya adalah dicek adanya peningkatan dari enzim heparnya sampai lebih dari 500 unit per liternya. Nah, pencegahannya apa? Tadi disebutkan juga bahwa mencuci tangan, menjaga makanan yang bergizi, cukup tidur, ya, anak dijaga dari keramaian. Nah, itu adalah cara pencegahannya, tentunya sehubungan dengan saluran pencernaan. Oke, ini sedikit lagi mengenai probiotik, bahwa probiotik ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya, ya. Kebetulan dalam Morinaga itu ada 3 probiotik sekaligus, ya. Kita sebut dengan triple bifidus, ada probiotik bifidus longum, breve, dan infantis. Diharapkan dengan menambahkan ketiga ini yang dikonsumsi hari-harian, saluran pencernaan anak-anak kita itu lebih sehat, sehingga bakteri dan virus yang jahat tidak bisa nempel tuh di saluran pencernaan, sehingga tidak terjadi diare, tidak terjadi konstipasi atau perut yang keras, jadi anak-anak terhindar dari sakitnya. Nah, ini ada ilmu baru ya, bahwa ternyata probiotik itu sebenarnya juga berhubungan dengan otak seseorang, otak anak. Sehingga banyak yang bilang pencernaan itu adalah the second brain atau otak kedua. Nah, ada istilah gut-brain axis. Banyak penelitian yang mulai melakukan penelitian bahwa anak-anak yang mengalami gangguan perilaku, anak ADHD, autism, anak gangguan tidur, gangguan mood, ternyata juga berhubungan dengan saluran pencernaannya yang tidak beres. Artinya apa? Anak itu mengalami masalah di saluran pencernaannya. Sehingga sering anak-anak tersebut makanannya diatur. Tidak boleh makan susu, minum susu, tidak boleh makan roti atau whey atau protein gandum, ya, gluten, ya. Nah, itu berhubungan. Ternyata ada proses di saluran pencernaan yang dia tidak bisa normal, sehingga tuh ada hubungan antara saluran pencernaan ini dan mikroflora atau mikrobiota ini dengan otak, itu yang disebut dengan gut-brain axis. Nah, ini sedikit mengenai susu pertumbuhan yang menjadi sponsor kita hari ini, ya, Morinaga Platinum, ya. Jadi Morinaga Platinum ini adalah susu pertumbuhan, bukan susu pengganti ASI, ya. Jadi susu yang diminum setelah 1 tahun ke atas, di mana anak-anak makan seperti biasa. Kemudian dia bisa diberikan 2-3 kali sehari untuk menunjang pertumbuhannya,
Tadi ada nutrisi untuk otaknya, ada DHA, omega 3, kolin, dan alfa-lactabumin. Ada untuk tumbuh kembang ya, biar anaknya tulangnya bagus, ototnya bagus, ada kalsium, protein, dan untuk daya tahan tubuh tadi ada lactoferrin dan probiotik triple biofidus tadi. Nah, susu pertumbuhan ini tentu akan membantu parent dan ayah bunda untuk lebih secure ya, bahwa anak-anak kita setelah diberikan makan yang cukup, juga diberikan susu yang berkualitas, tentunya akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini slide saya yang terakhir. Banyak yang bertanya ke saya, dok, gimana caranya kita tahu daya tahan tubuh seorang anak itu baik dan makannya cukup? Itu dari mana kita tahu? Yang pertama, dari tumbuh kembangnya. Lihat aja berat badan dan tinggi badannya, apakah proporsional sesuai dengan grafik pertumbuhan. Jangan terlalu proaktif kalau anaknya baru nggak makan 2 hari, padahal badan anaknya masih bagus, udah kesana kemari mencari makan, cari vitamin dan lain-lain. Ya. Kemudian juga perkembangannya, lihat milestone. Milestone itu apa? Ketika udah 6 bulan, apakah anak itu sudah bisa miring? Kemudian 8 bulan, apakah anak itu udah mulai coba-coba untuk duduk? 1 tahun belum mulai berdiri? Nah, itu milestone-nya, apakah itu dia mulai ada kekurangan atau tidak? Nah, kalau memang dia ketinggalan, segera bawa ke dokter anak, ya. Nah, kemudian kondisi saat ini, apakah dia gampang sakit? Tiap bulan sakit terus, dok, batuk, pilek, diare terus. Nah, itu ada something yang salah dengan daya tahan tubuhnya. Ya, jadi itu juga sebagai salah satu indikator. Laboratorium, ada peningkatan atau penurunan dari HB, zat besinya turun. Nah, ini tentu juga berhubungan nanti dengan daya tahan tubuhnya. Dan yang terakhir adalah lihat pola makannya. Seringkali orang tua bilang bahwa anaknya nggak mau makan. Padahal sebenarnya anaknya mungkin nggak makan nasi, ya, nggak makan nasi. Nah, lihat pola makannya cukup nggak dalam isi piring punya itu, dan apakah dia minum tambahan sebagai susu pertumbuhannya, dan mudah-mudahan kalau dia udah lengkap, dia tidak akan tertinggal atau daya tahan tubuhnya akan tetap bagus. Saya rasa itu, Dr. Felicia, mudah-mudahan bisa menambah lagi wawasan daripada parents dan ayah bunda semua atas materi ini, dan kita bisa diskusi kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Dr. Felicia. Terima kasih Dokter Mulyaman untuk materinya ya yang begitu detail mengenai gizi yang tepat nih ya untuk anak-anak parent semua ya, bahwa ternyata memang gizi itu supaya anak kita mempunyai daya tahan tubuh yang baik itu ya memang semuanya itu harus terpenuhi ya dokter ya. Ya, harus seimbang semua. Betul ya, itu nggak cuman hanya karbo, protein, tapi tadi ya banyak loh, ada kata probiotik juga bisa membantu untuk pencernaan gitu ya dok ya. Nah, kebanyakan juga ya dok ya, jadi orang tua itu hanya memberikan vitamin aja, yakin vitamin aja, sementara makanannya lain tidak terpenuhi dengan baik. Nah, tentunya vitamin saja tidak cukup, harus ada proteinnya ya, dan itu juga harus diperhatikan dengan baik. Betul dok, terus sama tadi juga salah satunya juga kalsium dok ya, untuk pertumbuhan itu juga penting ya dok ya, buat mencegah jangan sampai anaknya nanti tinggi badannya hanya segitu-segitu aja ya dok ya, stunting ya dok ya. Benar sekali. Baik, nah parents, Dr. Mulyaman Mansyur ini adalah dokter ya yang menjabat sebagai healthcare communicator di Kalbe Nutrisional ya, dan beliau adalah dokter yang mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas di Padang ya. Nah, memang Dr. Mulyaman Mansyur ini juga adalah anggota yang masuk di dalam organisasi dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan APPNIA Medical dan Ethical Section. Ya, sekilas itu CV dari Dr. Mulyaman Mansyur. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Ya, saya sudah mendapatkan nih beberapa pertanyaan dari parents ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin Dokter Amel ya dok untuk bantu jawab. Ini pertanyaan dari Dodi Septiawan. Ya, ini pertanyaannya adalah bagaimana membedakan antara gejala hepatitis akut dengan demam biasa atau diare. Diare yang biasa ya dok ya, selain dari hasil pemeriksaan SGPT dan SGOT gitu. Dan apakah penularannya juga bisa melalui udara dokter? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya ini dari Pak Dodi. Jadi begini, membedakan antara gejala hepatitis akut dengan demam dan diare pada biasanya ya.
Jadi sebenarnya selain itu ya kita bisa periksa dari fesesnya ya, dari BAB-nya kita periksa. Kalau BAB-nya memang ada infeksi menjurus ke infeksi, ya kemungkinan infectious diarrhea atau diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Memang selain itu baiknya pergi ke tenaga kesehatan ya, Ya. supaya bisa dilihat apakah ini ada tanda-tanda mengarah ke hepatitis akut. Dan tentu yang kedua ini yang harus dipikirkan juga, ada nggak orang lain atau anak lain yang pernah berkontak sama anak ini yang terkena hepatitis akut, ya kan? Iya. Jadi itu salah satu pertimbangannya. Tapi memang itu yang makanya kita bilang itu kewaspadaan dini. Sebaiknya kita mencari bantuan profesional untuk menentukan diarenya itu dari diare yang akibat infeksi atau akibat memang proses fisiologis pada anak, karena ada loh diare yang proses fisiologis, mungkin karena salah makan atau sebelumnya konstipasi, terus dikasih obat, terus dia BAB-nya jadi lembek, itu bisa. Makanya kita harus lihat masing-masing itu penyebabnya apa. Ya. Jadi nggak semua diare itu mengarahnya ke hepatitis akut ya dok ya? Iya, betul. Terus memang saat ini ya untuk membedakannya salah satunya SGT, SGPT dok, untuk mengarah nggak ke hepatitis akut. Tapi yang mana yang kita periksa tentu saja ini harus dikonsultasikan dulu. Oke, berarti kembali Ya, nggak lagi ya semua ke anak dokter yang ya dok? demam diare kita periksa SGT, SGPT. Oke, dan yang pasti tadi ya dok ya memang harus ada riwayat kontak dulu ya dok dengan pasien yang memang terkena hepatitis akut ini. Yang ada kemungkinan hepatitis akut atau yang tadi ke arah COVID atau adenovirus atau apa, karena kemungkinannya kan itu. Oke. Lalu dok, untuk pertanyaan yang selanjutnya tadi dok, apakah hepatitis akut ini bisa menular dok melalui udara dokter? Nah, itu lagi. Penyebabnya tadi kan yang kita tahu kemungkinan penyebab terbesar pertama dan kedua, yang pertama adenovirus, yang kedua SARS-CoV atau COVID-19. Yang kita tahu kan COVID-19 ini penyebarannya lewat udara. Ya bisa kemungkinan kalau memang ada kemungkinan dia menyebar lewat udara. Walaupun itu kayaknya kok kecil ya kemungkinannya. Karena kalau kita lihat dari proses penyebarannya dan pasien-pasien yang yang sudah terkena ini kok nggak secepat COVID ya. Kalau udara kan biasanya lebih cepat. Iya betul dok. Itu jadi untuk saat ini untuk Belum yang udara terbukti. belum terbukti ya dok ya. Cuman gitu. kita tetap waspada. Ya, Makanya tetap pakai masker anjurannya. Ya betul. Kalau protokol kesehatan lah tetap harus jalan ya dok ya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Dodi sudah terjawab. Oh ya, saya mau info nih untuk parents ya yang parents yang mengajukan pertanyaan, ini nanti akan mendapatkan hadiah menarik ya gitu. Ada dapat gift dari Kalbe ya gitu untuk 3 orang yang memberikan pertanyaan ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini sepertinya pertanyaannya untuk Dokter Mulyaman nih dok. Ya dari Desi ya, ini pertanyaannya yang pertama dok, apakah minuman-minuman yang mengandung probiotik ya itu dapat mencegah bakteri jahat ya dok ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua dokter, ini pertanyaannya adalah, ini bisa ke dokter Amel juga dan dokter Mulyaman. Anakku beberapa hari yang lalu ini mengalami susah BAB, ya BAB-nya itu keras ya dok. Nah sudah ke dokter dan diinstruksikan dari dokter untuk memakai Microlax. Nah setelah itu anakku diare terus menerus sampai 6-7 kali setiap harinya. Nah anaknya aktif, tidak lesu. Nah apakah itu termasuk juga sebagai gejala hepatitis dok? Gitu. Dan apakah susunya perlu diganti? Gitu. Atau bagaimana dok? Mohon pencerahannya dok. Ya. Boleh dari dokter Mulyaman dulu kali ya dok yang untuk yang menjawab. Jadi, ya dok. Pertanyaannya yang pertama tadi mengenai probiotik cairan ya. Jadi sebenarnya parents dan ayah bunda, probiotik itu anak-anak itu kalau makannya bagus, tidak mendapatkan antibiotik yang banyak, kemudian juga
pola makan yang seimbang, probiotik itu secara alamiah itu akan ada, ya ada. Nah, tapi probiotik itu disebutkan ada 2 yang paling banyak di pasaran, yaitu jenis Bifidobacterium dan Lactobacillus. Nah, pada anak-anak ternyata diteliti ya Bifidobacterium ini yang paling banyak. Makanya kalau di ASI itu ada namanya bifidofaktor namanya. Karena bifidofaktor itu dia akan menumbuhkan bifidobakterium dengan baik. Nah, kebanyakan ya kita bisa cek sebenarnya yang cair-cair itu isinya apa, ya. Bisakah kita kasih? Bisa, tapi sebenarnya itu tidak, dia kebanyakan menambahkan lactobacillus dalamnya. Nah, kebetulan dalam Morinaga itu menambahkan bifidobacterium. Nah, kenapa? Karena untuk anak-anak. Nah, untuk yang cair itu memang tidak buat anak-anak sebenarnya. Apakah berbahaya? Tergantung anak-anaknya. Sebenarnya nggak berbahaya. Ada beberapa anak yang kalau dikasih yang cair itu perutnya jadi nggak enak. Dia perutnya jadi mencret atau diare, ya. Tapi ada beberapa anak juga nggak apa-apa, ya. Tapi saran saya setelah saya lihat banyak penelitian pada anak-anak itu memang sebaiknya diberikan jenis yang Bifidobacterium, ya, yang memang seperti tadi di ASI itu ada Bifidus factor namanya. Nah, itu ditambahkan ke dalam susu Morinaga. Jadi bisa diberikan reguler tiap hari pada anak-anak, ya, sesuai dengan dosisnya. Mungkin itu dari saya. Nah, mengenai ganti susu mungkin nanti Dokter Amel akan jelaskan ya pada anak yang lagi diare, konstipasi, apakah ganti susu ya. Dilihat ya. Jadi pada anak itu kita kenapa ngasih susu? Yang pertama adalah untuk melengkapi makannya. Yang kedua memang ada pada anak itu yang memang butuh susu khusus. Misalnya apa? Misalnya dia alergi ya khusus susunya. Kalau dia lactose intolerance juga biasanya dia akan berhenti dulu susu yang mengandung laktosa. Biasanya dia nggak tahan. Biasanya diare dia biasanya. Nah, biasa dikasih yang susu yang free lactose atau laktosnya tidak ada. Ya. Nah, selama itu dia tidak ada masalah tersebut ya dan berat badannya cukup baik, makannya bagus ya. Nah, ayah bunda tetap atau parents tetap memberikan susu biasa ya. Pada anak-anak di atas 3 tahun, 1 tahun, 3 tahun sebenarnya susu itu sebagai pendamping makan. Jadi bisa dipilih mana yang terbaik di situ, bukan pengganti. Kecuali kalau di bawah 1 tahun biasanya memang itu masih 60% untuk kebutuhan kalorinya. Tapi pada anak di atas 1 tahun biasanya dia sebagai tambahan. Jadi bisa memilih susu pertumbuhan yang sesuai dan juga tentunya yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin itu saran saya untuk susunya. Ya, demikian Dokter Felicia. Ya, terima kasih Dokter Mul untuk jawabannya. Ya, lalu untuk dari Dokter Amel bagaimana nih Dok? Yang mengenai tadi gejala-gejala tersebut tadi tuh termasuk nggak sih juga Dok ke hepatitis Dok? Baik. Terima kasih Dok, terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ya karena kasus langsung ya. Iya. Jadi pertama yang perlu kita lihat ini dari kasusnya kan konstipasi dulu ya pasiennya. Lalu kita berikan mikrolak supaya BAB-nya ini keluar. Karena konstipasi itu kan biasanya BAB-nya banyak ya di atas susah terus keras dan sulit keluarnya. Nah, ini makanya kita kasih mikrolak supaya encer. Memang tujuannya dibuat encer. Dia memang BAB bisa 6-7 kali sehari. Karena apa? Karena banyak BAB-nya. Mungkin yang kemarin-kemarin tuh tertumpuk. Begitu Dok. Jadi memang setelah pemberian mikrolak itu memang kadang-kadang terjadi diare. Cuman yang penting satu anaknya kan aktif, tidak ada demam. Ya, terus tadi kan makanya saya tadi yang disoroti dia gejala-gejalanya itu mual, diare, lalu ada demam. Ya, tadi untuk gejala-gejala hepatitis akut yang mengarah ke situ. Kalau ini tentu saja kan karena dia dari konstipasi, maka kita harus evaluasi lagi konstipasinya tuh kenapa sih penyebab konstipasinya? Apakah dari makannya atau bagaimana? Lalu mengenai ganti susu, kembali lagi. Saya rasa harus kita evaluasi masing-masing. Penyebab konstipasinya ini apa? Apakah dari tadi dietnya yang kurang seimbang? Apakah seratnya dia kurang? Atau bagaimana? Karena kita tahu susu ini kan pada anak-anak yang di atas 1 tahun ini cuma tambahan. Ya, jadi yang perlu diingat ini cuma tambahan. Jadi kita harus utamakan makanannya juga. Ya, jadi ya itu kita harus timbang untung ruginya. Kenapa? Terus kenapa sih kita kasih susu kalau anaknya udah obesitas dan udah gizinya berlebih? Ya kita tentu saja nggak perlu kasih susu yang
terlalu banyak atau yang terlalu tinggi kalori. Jadi kita harus lihat kebutuhannya. Tentu masing-masing anak beda ya kebutuhannya. Baik. Baik, terima kasih Dokter Amel. Jadi kita harus tetap lihat ya gitu loh gejalanya ini seperti apa. Ya kalau memang tidak ada demam, anaknya masih aktif ya mungkin ya memang diarenya itu ada diare fisiologis ya gitu. Nah untuk kebutuhan susu ya tadi seperti apa yang Dokter Mulyaman jelaskan, Dokter Amel jelaskan ya dilihat lagi dari kondisi anaknya ya karena biasanya susu itu untuk menambah ya dok ya tadi ya gitu. Nah baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan ya. Dok, saya mau bertanya, apakah anak yang terkena hepatitis akut bisa sembuh total? Dan berapa lama dok untuk penyembuhannya? Lalu pertanyaan yang kedua ya dok ya, ini apakah ada makanan atau sayuran tertentu yang dapat untuk meminimalisir terkena hepatitis akut? Ini mungkin untuk dokter Mulyaman ya dok ya. Baik, boleh dari dokter Amel dulu dok. Baik, pertanyaan pertama tadi gimana tuh tadi pertanyaan? Pertanyaan pertamanya, apakah anak yang terkena hepatitis akut itu bisa sembuh total dok? Iya, dan lamanya dok. Nah, dari laporan yang di Inggris tadi 84 orang itu hepatitis akut. Baik, suara saya sudah terdengar ya. Baik, hepatitis akut ini dari laporan yang di Inggris itu dari 84 orang, kalau 2 orang meninggal, terus 1 orang perlu transplantasi hati kalau nggak salah. Tapi setelah transplantasi hati pasiennya ini membaik, ya. Terus yang lain juga dilaporkan membaik, ya. Cuman memang beberapa lamanya dia masa pemulihan ini memang tergantung dari berat ringannya penyakit ya. Tentu saja kalau sakitnya berat, terus pasiennya misalnya ada penyakit lain, misalnya ada gizi buruk atau sakit autoimun seperti lupus dan lain-lain ya tentu saja ini lama ya penyembuhannya ya dok ya. Tapi kalau yang laporan dari Inggris ada beberapa pasien yang membaik. Ya, tapi memang agak lama. Karena itu tadi perlu diingat yang hepatitis akut tidak diketahui penyebabnya ini gejalanya berat. Dan setahu saya beberapa dari mereka ini dirawat di ICU anak. Termasuk yang di Indonesia kemarin. Ya. Prosesnya ini panjang ya dok. Iya, betul. Ini ya dok ya. Baik, nah untuk pertanyaan yang tadi yang kedua ya dokter untuk dokter Mulyaman ya. Apakah ada makanan atau sayuran dok yang sayuran tertentu yang dapat meminimalisir di terkena hepatitis akut? Mungkin bisa dokter Amel atau dokter Mulyaman sih yang bantu untuk jawab ya. Ya, mungkin saya coba jawab dulu ya, nanti dokter Amel bisa tambahkan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada sayuran khusus nih untuk yang hepatitis ini sendiri ya, parents ya. Jadi sebenarnya tuh yang paling penting dia mengandung vitamin C, terutama vitamin C disebutkan vitamin C itu sangat berhubungan dengan daya tahan tubuh. Nah kebetulan vitamin C ini memang banyak dalam sayur dan buah, ya, seperti jeruk, orange ya itu kaya dengan vitamin C gitu ya. Strawberry itu juga kaya dengan vitamin C. Kemudian mungkin kalau zat besi tentu dalam sayur-sayuran seperti daun ubi, kemudian dari bayam ya itu juga banyak sayuran ada mengandung zat besi. Jadi memang tidak ada khusus. Jadi memang harus kita kenalin dulu kalau anak di bawah 2 tahun sih sebenarnya sayur itu sebenarnya nggak harus mutlak dikenalin dulu ya. Kalau sebagai sumber serat biasanya itu dari nasi itu udah kaya dengan serat biasanya. Jangan dipaksa anaknya makan sayur ini banyak banget ya dokter Amel ya. Anak-anak di bawah 2 tahun dipaksa orang tua makan sayur, keluarnya juga sayur lagi nanti. Jadi kenalin aja, mungkin konsistensinya juga di blender dengan baik ya, kenalin dulu. Nanti setelah 3 tahun baru sayurnya boleh sebagai sumber serat dan sebagai sumber vitamin dan mineral. Jadi balik ke pertanyaannya, tidak ada khusus sebenarnya sayuran atau buah khusus, tapi yang kaya vitamin C itu dianjurkan seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Kacang-kacangan juga bagus, kacang-kacangan juga kaya dengan vitamin-vitamin dan mineral yang bagus untuk daya tahan tubuh. Nah, kemudian tadi juga saya lihat ada pertanyaan tuh ya, vitamin khusus. Kalau vitamin khusus balik lagi, apakah harus diberikan? Memang di saat pandemik hampir semua orang tua memberikan vitamin karena situasinya pandemik. Jadi memang virus dan itu ada di sekitar kita, sehingga orang tua memberikan vitamin pada anak-anaknya.
ada anak yang makannya udah cukup ya, kemudian susunya sudah dikasih juga. Kalau dilihat di susu itu ya, Dok ya, itu banyak banget vitamin-vitaminnya udah ada. Ya, lengkap sekali di situ ya. Vitamin di dalam Morinaga tuh lengkap banget, apalagi ada probiotik dan panterin. Kalau makannya cukup, dikasih susu 2 kali sehari, rasanya tambahan vitamin itu biasanya atas rekomendasi dokter. Apakah dia ada anemia atau kekurangan vitamin tertentu baru diberikan. Tapi kalau tidak, cukup dari makanan ya. Nah, itu udah cukup. Demikian mungkin dari saya. Oke, terima kasih Dokter Nuryaman untuk penjelasannya. Ya, jadi memang tidak ada nih sayur-sayuran atau buah-buahan yang khusus ya. Tapi yang pasti adalah yang disarankan memang yang mengandung tinggi vitamin C. Ya, terus selanjutnya yang mesti bersih, Dok. Oh iya bersih, betul. benar Iya, sekali. betul. Karena penularannya kan kalau memang ini ke arah hepatitis akut kan yang mungkin dari Saluran cerna. masak, Iya, ya. betul. Itu saluran cerna ya berarti dari makanan yang masuk ke dalam ya. Ya. Nah, kita bisa lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini akan ada 2 pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan. Ya, ini dari Anissa. Ya, Dok, anak saya setiap ditimbang berat badannya selalu sama saja, tidak nambah-nambah. Bahkan kadang turun berat badannya. Tapi kalau digendong berasa berat, makin berat. Dan apakah usia 10 bulan itu berat badan 7,8 kilo wajar masih dalam standar atau tidak, Dok? Baik, terima kasih pertanyaannya ini selalu jadi concern untuk anak ibu-ibu nih yang setiap kali datang ke dokter anak, Dok, berat badannya cukup nggak nih? Nah, satu yang perlu saya ingatkan lagi, Ibu, saya harus lihat sebenarnya di kurva ya. Kita ada namanya kurva pertumbuhan. Apakah sesuai dengan pertumbuhannya. Tapi kalau 10 bulan 7,8 secara umum anaknya kurus. Ya. Jadi kita lihat juga. Terus yang penting lagi adalah tinggi badannya berapa. Terus kita mesti lihat juga bagaimana pola makannya dan masalahnya ini apa. Ya, kita lihat satu persatu. Terus mengenai timbangan berat badan juga nih, ya, parents. Ini juga jadi masalah nih. Kalau timbang pakai digital, terus pakai jarum, atau pakai timbangan kamar mandi, atau pakai yang timbangan di puskesmas, ya tentu pasti beda-beda ya kadang-kadang. Apalagi kan timbangan harus dikalibrasi. Jadi baiknya memang timbangannya tuh pakai timbangan satu. Jadi kita bisa lihat perkembangannya tuh sama nggak sih. Makanya biasanya ya itu sih. Terus yang kedua, daripada parents ngitungin timbangan terus ngeliatin tuh timbangan gitu ya, lebih baik kayaknya usahanya ini kita pakai untuk memberikan makanan yang baik dan seimbang tadi sesuai dengan isi piringku, daripada kita nungguin timbangan setiap minggu kita timbang anaknya, nanti anaknya stres, parentsnya stres, nggak naik-naik itu berat badan ya. Mungkin itu jawaban saya. Iya, berarti jadi memang baiknya fokusnya sudah ke gizinya aja dulu Iya. ya, Dok. Karena pasti kalau udah gizinya tercukupi nanti juga berat badan pasti akan naik ya, Dok, pelan-pelan. Betul. Ya, apalagi nanti kan diimbangi dengan aktivitas anak juga ya, Dok ya. Baik. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir adalah mengenai hepatitis ya, Dok ya. Apakah hepatitis ini hanya dapat dilihat ya dengan pemeriksaan SGOT dan SGPT saja, Dok? Apakah berkolerasi dengan hasil bilirubin total? Lalu apakah peningkatan SGOT dan SGPT diikuti dengan peningkatan bilirubin total, Dokter? Ini pertanyaan dari Milan Tata. Oke, baik. Ini pertanyaannya teknis ya. Jadi kenapa sih nih SGOT, SGPT yang dipilih duluan? Jadi SGOT, SGPT di sini itu tugasnya adalah untuk screening ya. Jadi pertama kali kita punya pasien yang tadi kan kita lihat udah demam, muntah, terus diare. Itu yang tadi kan biasa tuh, pasien-pasien juga ada demam, mual, muntah, diare. Nah, bisa semua penyakit. Nah, kita bisa salah satu screeningnya kita periksa SGOT, SGPT. Kalau ada gejala-gejala yang kayaknya kok ke arah sini ya. Nah, itu kita screening SGOT, SGPT. Kenapa dipilih? Karena dia paling sensitif. Dan itu paling istilahnya paling akurat. Ya, terus mengenai bilirubin ya betul. Jadi bilirubin itu adalah
dari empedu ya dok ya. Nah sedangkan SGOT SGPT itu kan dari hati ya. Jadi kadang-kadang bilirubinnya itu kalau sel-sel hatinya rusak karena yang tadi digambarkan dari SGOT SGPT yang naik tinggi itu, nah bilirubin yang harusnya dipecah di darah terus keluar lewat BAB pada umumnya dia susah untuk dipecah masuk ke dalam darah. Nah itu yang menyebabkan anaknya jadi kuning gitu. Nah itu memang proses selanjutnya. Biasanya berkolerasi ya betul peningkatan SGOT SGPT dengan bilirubin. Memang baiknya kita periksa dua-duanya. Tapi sekali lagi tadi kan konteksnya kalau tadi saya bicara tentang hepatitis akut ya. Nah, hepatitis akut itu jelas organnya yang kena itu hepar. Jadi kerusakannya di hati atau liver. Nah, itu digambarkan oleh enzim SGOT SGPT. Kalau bilirubin itu kita harus lihat juga dari empedu, salurannya. Nah, ya, jadi banyak. Sebenarnya yang perlu diingat nggak cuma satu penyakit hepatitis ini loh yang menyebabkan itu tadi gejala yang kayak kuning, terus BAB-nya warna pucat itu semua bukan cuma hepatitis. Makanya kenapa kita screeningnya hepatitis akut itu SGOT SGPT. Dan tadi kan saya sudah jelaskan ada banyak tuh yang suspek tapi ternyata dia akhirnya tidak memenuhi syarat. Ya itu mungkin salah satunya karena itu tidak sesuai. Ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya ya dok ya. Nah, semoga setiap pertanyaan yang telah dijawab oleh dokter Amel dan dokter Mulyaman ini dapat tersampaikan ya kepada parents yang ada di Zoom ini. Nah, saya akan membacakan untuk 3 orang yang telah memberikan pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Kalbe. Itu ada Dodi Septiawan, lalu ada Desi, dan yang terakhir adalah Nilantaka. Terima kasih untuk pertanyaan menarik ya yang sudah disampaikan kepada Dokter Mulyaman dan Dokter Amel. Nah, oke, terima kasih juga kepada parents lain yang sudah mengajukan pertanyaannya. Ya, senang sekali melihat antusias dari parents yang hadir saat ini. Semoga penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Dr. Amelia, spesialis anak, dan Dr. Mulyaman Mansyur dapat dipahami dan dimengerti oleh parents semua. Nah, di saat ini saya akan menyimpulkan juga bahwa hepatitis akut itu memang adalah proses peradangan pada hati yang ditandai dengan peningkatan ya pada SGOT dan SGPT, di mana gejala-gejala dan pencegahannya itu sudah seperti apa yang tadi dipaparkan oleh Dr. Amelia, ya itu adalah sebagai bentuk kewaspadaan untuk orang tua. Nah, jika ada parents yang memang mempunyai anak dengan gejala-gejala seperti di atas, itu jangan panik, tapi segeralah bawa ke dokter spesialis anak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jangan hanya mendengarkan info-info dari berita-berita yang masih belum dapat dibuktikan kebenarannya, ya. Juga untuk gizi bagi anak-anak itu memang harus seimbang semuanya, ya, baik dari protein, mineral, ya dari vitamin, ya semuanya harus tercukupi ya agar kebutuhan anak kita dapat terpenuhi, lalu juga daya tahan tubuhnya juga dapat optimal ya pada anak-anak. Nah, sampailah kita ke penghujung acara kita, yaitu kita akan membagikan lagi door prize ya untuk 3 orang. Ya, di mana hadiahnya ini adalah voucher OVO 50.000 ya untuk 3 orang yang beruntung. Nah, kita akan memutar menggunakan roda yang akan nanti ditampilkan ya yang berisi nama-nama peserta yang hadir. Nah, nanti saya akan menyebutkan nama peserta yang namanya keluar sebanyak 3 kali. Ya, kalau nanti yang saya sebutkan minta tolong untuk boleh raise hand ya. Kalau nanti 3 kali disebutkan tidak ada namanya berarti nanti gugur, kita akan putar ulang lagi ya ke nama yang selanjutnya. Nah, boleh dinyalakan videonya ya supaya kita bisa melihat wajah-wajah yang mendapatkan hadiah ini gitu. Nah, juga saya akan memberikan info untuk 3 orang juga yang tadi mendapatkan nilai tertinggi ya saat kuis ya tadi yang di kuis dari Dr. Amel, itu juga akan mendapatkan hadiah menarik
ya. Nah, salah satunya juga ada Dokter Mulyaman ya dok yang mendapatkan hadiah. Nanti hadiah untuk Dokter Mulyaman khusus ya dok dari kita sebagai yang mendapatkan urutan pertama dari kuis tadi dok. Oke, kita mulai ya untuk pemutaran namanya. Kita lihat yang akan mendapatkan. Ya, yang mendapatkan adalah namanya Arselio. Apakah ada yang namanya Arselio? Jika ada boleh raise hand. Oke, tidak ada. Arselio tidak ada, kita putar ulang. Puji. Jika ada yang bernama Puji boleh raise hand. Puji, untuk Puji ada? Bagaimana operator? Apakah ada yang nama Puji? Oke. Tapi raise hand nggak ya? Kalau nggak ada berarti orangnya tidak ada ya. Kalau tidak ada kita ulang lagi. Karena kalau namanya disebut harus raise hand sebagai bukti bahwa hadir di acara Zoom ini ya. Oke, berarti kita putar ulang lagi. Stefani, apakah ada yang bernama Stefani boleh raise hand jika memang hadir? Raise hand? Oke, baik. Stefani raise hand, hadir. Oke, berarti nama pertama sudah keluar, Stefani. Kita pundi untuk yang nama kedua. Siapa nama keduanya yang keluar? Yuyun. Yuyun Prihastuti. Adakah yang bernama Yuyun? Yuyun Prihastuti. Oke, tidak ada. Kita langsung ulang lagi. Kita putar kembali. Justina. Apakah ada yang bernama Justina hadir? Justina tidak ada, kita putar ulang lagi. Adifa YS. Adifa YS Ada, sudah hadir? Oke, hadir. Hadir. Baik. Terima kasih. Sekarang kita akan undi untuk nama yang terakhir. Nama ketiga boleh diputar. Sutina. Apakah ada yang bernama Sutina? Boleh, jika hadir boleh dituliskan atau buka suaranya atau raise hand. Sutina? Hadir. Oke, baik. Berarti kalau gitu 3 nama sudah kita putar. Selamat ya kepada 3 nama tadi yang sudah mendapatkan hadiah. Ya, ada Stefani, Adifa, dan Sutina. Nanti untuk setiap pemenang, ya baik yang menang kuis, yang menang door prize, lalu yang 3 pertanyaan terbaik, nanti akan dihubungi oleh bagian dari PIC dari acara ini ke WA-nya masing-masing ya, gitu, untuk mengenai bagaimana ini hadiahnya. Oke. Nah,
Selamat kepada semuanya yang telah mendapatkan hadiah dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta yang telah hadir pada Zoom pagi hari ini. Ya, saya Dr. Felicia Ananda, Dr. Amelia dan Dr. Mulyaman mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Terima kasih kepada parents yang telah bergabung pada talk show hari ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan, ucapan atau tindakan yang saya lakukan selama acara pada pagi hari ini. Dan sampai berjumpa kembali di acara talk show selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih semua, sehat-sehat ya. Dokter Terima Amel, Dokter kasih. Felicia. Selamat Terima kasih siang. Dokter Mulyaman. Sehat-sehat juga ya, Dok.